Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zana Brani Ilyas dari kelas PJKRI dengan NIM 22030 150 1104. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah derajat sehat dinamis seseorang yang merupakan kemampuan jasmani yang menjadi dasar untuk keberhasilan pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pemeliharaan kebugaran jasmani seseorang. Ada beberapa istilah lain yang dipergunakan untuk maksud yang sama dengan kebugaran jasmani, yaitu yang pertama, kesegaran jasmani, yang kedua, kesanggupan jasmani, dan ketiga, kesamaptaan jasmani. Untuk dapat memahami arti kebugaran jasmani, perlu ditelusuri kembali dari istilah asalnya. Secara harfiah, arti physical fitness ialah kecocokan fitness atau kesesuaian jasmani. Ini berarti ada sesuatu yang harus cocok dengan fisik atau jasmani, yaitu macam atau beratnya tugas yang harus dilakukan oleh fisik atau jasmani itu. Dengan demikian, secara garis besar dapat dikatakan bahwa kebugaran jasmani ialah kecocokan keadaan fisik terhadap tugas yang harus dilaksanakan oleh fisik itu. Atau dengan perkataan lain, untuk dapat melaksanakan tugas fisik tertentu dengan hasil yang baik diperlukan syarat-syarat fisik tertentu yang sesuai dengan sifat tugas fisik itu. Pengertian secara grafis besar ini masih memerlukan penjabaran lebih lanjut, khususnya dalam kaitan dengan syarat-syarat fisik tertentu. Syarat-syarat fisik itu dapat bersifat, yang pertama, anatomis atau struktural. Dari pengertian ini timbul istilah anatomical atau struktural fitness, yaitu kesesuaian struktur dan komponen jasmani terhadap tugas fisik yang harus dilaksanakan. Yang kedua, fisiologis atau fungsional. Dari pengertian ini timbul istilah psikological atau funsional fitness, yaitu kesesuaian jasmani secara fungsional terhadap tugas fisik yang harus dilaksanakan. Physical fitness terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama anatomical atau structural fitness, yang kedua physiological atau functional fitness. Yang pertama, anatomical fitness. Berhubung dengan masalah-masalah yang bersifat anatomis, yaitu yang pertama tinggi badan, berat badan, kelengkapan anggota badan, dan ukuran berbagai bagian badan. Yang kedua, physiological fitness. Berhubung dengan masalah-masalah yang bersifat fisiologis, yaitu tingkat kemampuan menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya terhadap yang pertama, keadaan lingkungan seperti suhu, kelembapan, ketinggian, sifat medan, dan yang kedua, tugas fisik. Berbagai bentuk kegiatan dan beban atau intensitas kerja jasmania. Yang ketiga, fisiologis, yaitu seperti alat-alat tubuh berfungsi dalam batas-batas normal, efisien, tidak terjadi kelelahan yang berlebihan atau yang bersifat kumulatif, dan telah pulih sempurna sebelum datangnya tugas yang sama pada esok harinya. Pada saat ini, pengertian physical fitness lebih bertitik berat pada physiological fitness, yang pada hakikatnya berarti tingkat kesesuaian derajat sehat dinamis yang memiliki oleh si pelaksana terhadap beratnya tugas fisik yang harus dilaksanakan. Penitik beratan kepada physiological fitness disebabkan oleh karena mengembangkan kemampuan fungsional tubuh lebih memberikan hasil yang nyata bila dibandingkan dengan mengembangkan struktur tubuh.
Kebugaran jasmania ialah cocok keadaan fisik terhadap tugas yang harus dilaksanakan oleh fisik itu. Oleh karena itu, maka kebugaran jasmani bersifat relatif baik secara anatomis maupun fisiologis. Artinya, fit atau tidaknya seseorang selalu dalam hubungan dengan tugas fisik yang harus dilaksanakan. Sifat relatif kebugaran jasmani atau physical fitness tersebut yang pertama, kebugaran jasmani dimiliki oleh semua orang, baik yang mempunyai derajat sehat yang tinggi maupun yang mempunyai derajat sehat yang rendah atau sakit. Yang kedua, pembinaan atau peningkatan derajat kebugaran jasmani berarti pembinaan atau peningkatan derajat sehat maupun kemampuan kerja fisik. Yang ketiga, kemampuan melakukan kerja fisik yang lebih berat berarti derajat sehat atau dinamis yang tinggi sebaliknya. Yang keempat, derajat sehat atau dinamis yang lebih tinggi berarti kemampuan melakukan kerja fisik yang lebih berat. Tes kebugaran jasmani. Dalam hubungan dengan tes kebugaran jasmani perlu diketahui tata hubungan fungsional antara S1 dengan S2 yang dalam perwujudannya adalah tata hubungan antara kapasitas aerobik dengan kapasitas anaerobik. Aktivitas S1 akan merangsang S2 untuk menjadi aktif. Yang selanjutnya, aktivitas S2 mendukung kelangsungan aktivitas S1. Artinya, tidak mungkin terjadi S2 menjadi aktif tanpa adanya aktivitas S1 atau rangsangan dari S1. Sebaliknya, tidak mungkin terjadi ada aktivitas S1 dalam durasi yang panjang tanpa dukungan S2. Itulah presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.